tentang ekosistem, perubahan cuaca seperti perilaku alam dan flora yang menjadi indikator penting dalam mitigasi bencana. Masyarakat kerantangan yang terhadap bencana. Mereka memiliki sistem pengetahuan dan praktik tradisional yang sangat efektif dalam mengurangi dampak bencana serta memperkuat ketahanan mereka. Pengetahuan teknologi tradisional dalam pengurangan risiko bencana. Penelitian yang dilakukan oleh ICN dan UNI Indonesia 2010 menekankan pentingnya pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat adat cuaca dan perilaku flora seperti itu. Pengetahuan ini memungkinkan mereka untuk meminimalkan risiko bencana meskipun kebijakan mitigasi bencana yang sering tidak mengimplementasikan prinsip mereka. Penelitian ini mendorong pentingnya integrasi pengetahuan tradisional dalam perencanaan dan respon bencana. Studi khusus masyarakat Mentawai adalah menghadapi tsunami dan gempa. Penelitian oleh Pusnadi dan Suwanda 2015 mengenai masyarakat Mentawai menunjukkan bahwa komunitas ini memiliki sistem peringatan dini yang berbasis pengetahuan lokal. Masyarakat Mentawai menggunakan indikator alam seperti perubahan suara laut atau perilaku hewan untuk memperkirakan kemungkinan terjadinya tsunami. Selain itu, rumah tradisional mereka dirancang untuk tahan terhadap guncangan gempa. Meskipun demikian, mereka tetap terpapar pada ancaman akibat deforestasi dan perubahan iklim yang dapat memperburuk dampak bencana. Penelitian ini mengusulkan agar pengetahuan adat diakui dan diterapkan dalam kebijakan mitigasi bencana. Kurang pengetahuan adat dalam pengurangan risiko bencana global dilakukan oleh UNPD secara lebih luas mengkaji dampak bencana terhadap masyarakat adat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat adat cenderung lebih rentan terhadap bencana akibat merimisasi dan perampasan tanah, mereka juga memiliki cara-cara adaptasi yang berbasis pengetahuan tradisional, seperti penggunaan tanah lokal untuk pemulihan pasca bencana atau pola migrasi untuk menghindari wilayah rawan bencana. Secara yang telah berkembang selama berabad-abad. Namun, untuk memaksimalkan ketahanan mereka, diperlukan pengakuan terhadap hak-hak mereka atas tanah dan hutan serta integrasi pengetahuan adat dalam kebijakan mitigasi bencana modern. Dengan melibatkan masyarakat adat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, kita dapat menciptakan solusi dalam menghadapi bencana alam dan menjaga kelestarian lingkungan. Masyarakat adat yang telah menjalin hubungan yang sangat
sangat erat dengan alam selama bersahabat dengan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suratno dengan NIM 244180015. Saya dari jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Dan saya akan mengerjakan tugas mitigasi bencana dengan membahas tentang peran hutan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat adat. Baik, peran hutan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat adat. Masyarakat adat menggantungkan hidupnya di hutan karena hutan bukan hanya sekedar tempat tinggal, tetapi juga sumber daya utama yang mendukung kehidupan mereka dalam berbagai aspek, seperti histori dan budaya. Hutan adalah inti dari eksistensi masyarakat adat yang telah menjalin hubungan yang sangat erat dengan alam selama berabad-abad. Hubungan ini mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, dan spiritual yang memungkinkan mereka untuk bertahan hidup, menjaga keseimbangan ekosistem, dan menjaga identitas budaya mereka. Berikut adalah alasan mengapa masyarakat adat sangat bergantungan pada hutan. Yang pertama, sumber pangan. Hutan menyediakan beragam sumber pangan yang penting untuk kehidupan sehari-hari masyarakat adat. Tanaman hutan seperti buah-buahan, umbi-umbian, daun-daunan, dan rempah-rempah digunakan sebagai bahan makanan. Hutan juga menjadi tempat berburu berbagai jenis hewan, seperti rusa, babi hutan, dan berbagai jenis ikan di sungai atau danau yang berada di dalam atau sekitar kawasan hutan. Yang kedua itu sumber obat-obat. Bagi masyarakat adat, hutan adalah apotek hidup yang menyediakan berbagai jenis tanaman obat. Tanaman obat ini digunakan untuk mengobati berbagai penyakit atau untuk keperluan penyembuhan tradisional. Pengetahuan tentang tumbuh-tumbuhan ini diturunkan secara turun-temurun dan mencakup cara-cara pengolahan serta pemanfaatan tanaman sebagai obat untuk mengatasi berbagai penyakit. Yang ketiga itu sumber bahan bangunan dan alat. Selain untuk kebutuhan pangan dan obat, hutan juga menjadi sumber utama bahan bangunan dan peralatan rumah tangga masyarakat adat. Kayu dari pepohonan tertentu digunakan untuk membuat rumah tradisional mereka yang sering dirancang untuk tahan terhadap bencana alam seperti gempa bumi atau banjir. Yang keempat itu pelestarian budaya dan identitas sosial. Bagi masyarakat adat, hutan bukan hanya tempat tinggal dan sumber daya, tetapi juga merupakan bagian integral dari budaya dan identitas mereka. Hutan dianggap sebagai rumah yang memiliki hubungan spiritual yang mendalam dengan mereka. Banyak masyarakat adat memiliki mitos, legenda, dan kepercayaan yang berkaitan dengan hutan. Mereka meyakini bahwa hutan adalah tempat tinggal roh-roh leluhur atau entitas spiritual yang harus dihormati dan dijaga kelestariannya. Yang kelima itu sumber ketahanan sosial dan ekonomi. Hutan memberikan fondasi bagi ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat adat. Masyarakat adat yang menggantungkan kehidupan pada pengelolaan hutan secara kolektif. Sistem sosial mereka sangat bergantungan pada kebersamaan dan kerjasama dalam mengelola sumber daya alam hutan. Ya, baiklah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erdianto dengan NIM 244180011. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, program studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam. Ya, jadi di sini saya akan memberikan kesimpulan mengenai masyarakat adat dan hubungan masyarakat adat dengan hutan. Ya, jadi masyarakat adat memiliki hubungan yang sangat erat dengan alam dan lingkungan tempat mereka tinggal, termasuk hutan dan ekosistem lainnya.
mereka telah mengembangkan pengetahuan tradisional yang memungkinkan mereka untuk bertahan hidup dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Ketergantungan mereka terhadap alam, baik untuk pangan, obat-obatan, kebutuhan hidup lainnya, membuat mereka sangat rentan terhadap bencana alam seperti banjir, gempa bumi, kebakaran hutan, dan perubahan iklim. Namun masyarakat adat juga memiliki cara-cara khas dalam mitigasi dan adaptasi terhadap bencana alam melalui pengetahuan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Mereka mampu mengenali tanda-tanda alam yang mengindikasikan adanya potensi bencana serta memiliki sistem peringatan dini berbasis alam. Selain itu, berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan oleh masyarakat adat seperti pertanian tumpang sari atau sistem pengelolaan hutan berbasis komunitas juga berperan dalam mengurangi dampak bencana alam seperti longsor atau kebakaran hutan. Secara keseluruhan, masyarakat adat menggantungkan hidup mereka di hutan karena hutan menyediakan segala kebutuhan dasar mereka, pangan, obat-obatan, bahan bangunan, dan alat-alat, serta memiliki makna budaya sosial dan spiritual yang mendalam. Hutan bukan hanya sumber daya alam, tetapi juga bagian tak terpisahkan dari identitas dan kehidupan mereka. Dalam dunia yang semakin berubah, penting untuk mereka menghargai dan melindungi hak-hak masyarakat adat atas hutan serta mendorong pelestarian hutan yang berkelanjutan agar generasi mendatang dapat terus hidup berdampingan dengan alam seperti yang telah dilakukan oleh masyarakat adat selama berabad-abad. Ya, terima kasih. Sekian presentasi pemaparan materi dari kelompok kami. Saya mewakili kelompok 2 mengucapkan terima kasih ya.